Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam malnutrisi edisi khusus Ramadan after sahur. Sudah episode keempat. Bagaimana saum kita kemarin-kemarin? Alhamdulillah, insyaallah selalu dalam hidayah dari Allah, selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, saya mau cerita sedikit nih tentang sejarah ya. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada dua kabilah besar yang sudah masuk Islam, Bani Khazraj dan Bani Aus. Ini kabilahnya orang-orang Arab yang tadinya mereka saling berperang. Ternyata mereka dua-duanya memeluk, kedua kabilah ini memeluk agama Islam. Alhamdulillah menjadi damai. Lalu umat muslim menjadi dua kelompok besar pada saat itu, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor dipersaudarakan. Kaum Ansor menanggung beban hidup kaum Muhajirin, karena seperti yang kita ketahui bersama, orang-orang kaum Muhajirin ini berangkat dari Mekah dalam keadaan ya tidak berkecukupan, ya, dengan harta yang seadanya yang bisa dibawa. Dengan itulah mereka sampai ke Madinah. Jadi orang-orang yang dulunya sudah makmur di Mekah, di Madinah mereka harus starting over, ya, mulai dari awal lagi, ya. Tapi selain kaum Muhajirin, kaum Ansor, selain Bani Khazraj dan Bani Aus, ada beberapa kelompok, beberapa kabilah Yahudi, ya. Dan mereka ini jumlahnya sedikit tapi sangat menguasai perekonomian, ya, jadi sangat berkuasa lah, bisa dikatakan begitu, ya. Mereka bisa punya kekuatan di belakang layar, ya, karena kekuatan ekonominya itu, ya. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi yang sangat paham dengan Taurat. Salah seorang tokoh mereka namanya adalah Husain bin Salam, ya. Husain bin Salam ini mendengar kedatangan Rasulullah SAW, dan beliau ikut menyambut Rasulullah SAW di kota Kuba, ya, di Kuba. Kalau sekarang sih Kuba di dalam wilayah Madinah, tapi kalau dulu Kuba itu adalah wilayah di luar kota Madinah, ya. Nah, singkat cerita, begitu ketemu dengan Rasulullah SAW, karena Husain bin Salam ini adalah ahli agama, dia langsung menyadari bahwa yang dia jumpai ini memang betul-betul nabi terakhir, ya, betul-betul nabi. Karena dalam Taurat ini diceritakan ciri-ciri sang nabi terakhir dengan sangat jelas. Kalau di Quran dinyatakan bahwa mereka ini mengenali sang nabi Rasulullah SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, ya. Jadi betul-betul kenal sekali, ya, walaupun belum pernah ketemu, ya. Nah, singkat cerita, beliau masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdullah, maka dikenallah beliau dengan nama Abdullah bin Salam, ya. Tapi beliau minta keislamannya dirahasiakan untuk sementara waktu. Nah, Rasulullah SAW ketika bertemu dengan komunitas Yahudi di kota Madinah, maka kebijakan awalnya adalah tentu saja, ya, tidak ofensif, ya, tidak ofensif. Kita kan umat Islam tidak benci orang Yahudi karena keyahudiannya. Oleh karena itu kita nggak punya alasan untuk membenci mereka selama mereka tidak melakukan kekerasan pada kita, tidak melakukan kecurangan, kezoliman, maka nggak ada alasan untuk membenci mereka, ya. Nah, Rasulullah SAW pun demikian, ya. Kalau ketika beliau bertemu dengan komunitas Yahudi di Madinah, maka komunitas ahli kitab ini adalah objek dakwah beliau, ya. Karena yang mereka pegang adalah Taurat. Walaupun kita nggak tahu Tauratnya seasli apa, ya, kita yakini sudah ada perubahan, dan mereka sendiri juga orang-orang Yahudi terkenal sering berbuat curang lah gitu dengan agamanya sendiri, gitu, ya. Tapi bagaimanapun mereka itu adalah ahlu kitab. Mereka adalah orang-orang yang sekiranya mereka jujur, maka mereka lah yang harusnya paling cepat menerima kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam Taurat mereka masih tertulis tanda-tanda sang nabi terakhir. Jadi harusnya kalau
soal beriman, mereka tuh lebih cepat berimannya daripada orang-orang Arab, orang-orang kaum musyrikin, ya. Tapi ya itu kan kalau perhitungan kita hanya ilmu saja, ya. Artinya karena ilmu mereka ada, karena mereka sudah tahu nabi terakhir seperti apa, maka logikanya harusnya mereka lah yang paling cepat menyambut dakwah Rasulullah SAW. Logikanya begitu. Tapi kan sebagaimana kita ketahui bersama, nggak berarti lebih tahu maka lebih taat. Ya, iblis juga tahu siapa Allah, tapi ternyata dia tidak taat juga toh. Ya, jadi nggak mesti begitu. Ya, nggak mesti kalau lebih tahu, kalau banyak belajar agama, kalau pernah nyantri, kalau belajar di perguruan tinggi Islam, lalu berarti lebih Islami, nggak mesti begitu. Ya, dari dulu juga begitu. Dari dulu orang Yahudi juga demikian. Ya. Kenyataannya nggak begitu. Jadi kenyataannya orang Yahudi ini ya hanya sebagian kecil lah yang seperti Abdullah bin Salam. Ya, bahkan Abdullah bin Salam nih dianggap sebagai apa ya, keunikan tersendiri gitu ya. Kenapa? Karena saking jarangnya orang-orang Yahudi yang menyambut dakwah Rasulullah SAW. Padahal sekali lagi, ketika mereka membaca Taurat, mereka pasti mengetahui siapa nabi yang mereka hadapi ini. Ya. Nah, suatu hari setelah Rasulullah SAW sudah lebih dari setahun di Madinah, lalu Abdullah bin Salam nih mengatakan kepada Rasulullah SAW yang intinya adalah orang Yahudi ini para pembohong gitu. Ya, orang ini apa didakwain kayak apa juga nggak bakal mayoritasnya beriman gitu. Ya, mereka ini pembohong. Ya, kalau mau saya buktikan, coba aja saya sembunyi, ya, saya sembunyi di rumah Anda, lalu cobalah Anda undang para pemuka Yahudi datang ke rumah, ya. Nah, nanti tanya kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang saya, ya. Lalu diundanglah para pemuka-pemuka Yahudi ini ke rumah Rasulullah SAW. Lalu ditanya, kalian kenal Abdullah bin Salam nggak? Oh, kenal, ya. Atau mungkin Rasulullah dulu nyebutnya bukan Abdullah bin Salam ya, tapi Husain bin Salam, ya, karena itu nama beliau waktu masih Yahudi dan keislamannya dirahasiakan, ya. Ya, ditanya, kalian kenal nggak sama orang ini? Oh, kenal, dia ini pemimpin kami, dia ini anak yang baik dari keluarga yang baik lah pokoknya gitu ya. Disanjung-sanjung. Lalu Rasulullah SAW bertanya, gimana kalau dia masuk Islam? Oh, kata para pemukanya, nggak mungkin dia masuk Islam, oh, dia pemuka agama kami kok gitu ya. Lalu kemudian Abdullah bin Salam muncul, ya, muncul dari persembunyiannya di rumah di situ, ya. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, saya udah beriman sama beliau, ya, sama Muhammad SAW, ya. Lalu tiba-tiba para pemuka Yahudi ini saling kasak kusuk sendiri, dan tiba-tiba diralat kata-katanya di depan Rasulullah SAW. Apa katanya? Kata mereka, wah, dia ini anak yang paling jelek dari keluarga yang paling jelek. Jadi itulah Yahudi itu nggak malu menjilat ludahnya sendiri, ya, di depan orang banyak, ya. Nggak peduli dia dianggap pembohong atau bagaimana gitu ya. Pokoknya apa sesuai kepentingannya itulah yang dilakukannya, ya. Nah, maka dari saat itu kebijakan Rasulullah SAW agak berubah. Maka beliau tidak lagi menganggap orang Yahudi ini sebagai apa ya, tidak terlalu diistimewakan lah gitu. Kalau dibilang objek dakwah sih sudah pasti ya, Rasulullah SAW bertemu siapa saja itu objek dakwahnya gitu ya. Tapi ini tidak diistimewakan lagi, ya, tidak diistimewakan lagi. Maka kemudian terjadi perubahan juga dalam syariat, ya. Tiba-tiba di tahun kedua Hijriah muncul peristiwa perpindahan kiblat, ya. Jadi dulu walaupun kita umat Islam nih tawaf naik haji ke mana? Ke Masjidil Haram, tapi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa kiblatnya, ya. Nah, kemudian turunlah perintah untuk di surat Al-Baqarah itu untuk pindah kiblat ke Masjidil Haram, ya. Nah, diketawain deh sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, wah, nabi kalian ini galau bener gitu ya, labil bener gitu ya. Kalau sekarang dia benar, berarti kemarin-kemarin dia salah, ya. Padahal Rasulullah SAW di Mekah kan 13 tahun, tambah setahun di Madinah. Sekarang masuk tahun kedua Hijriah, tiba-tiba kiblat pindah, berarti ada 14 tahun dia salah kiblat, kata orang Yahudi begitu, ya. Kalau sekarang dia benar, berarti kemarin dia salah, ya. Tapi kalau sekarang dia salah, ya berarti dia bukan nabi dong, masa salah gitu ya, ya.
Nah, maka ayat-ayat dalam Al-Quran yang bicara soal perpindahan kiblat itu mengatakan bahwa ya yang disebut kebaikan itu bukan lihat ke timur atau ke barat, ya, tapi taat sama Allah dan Rasulnya, itu yang paling penting, ya. Berbuat kebaikan itu yang penting, ya. Dan ternyata Allah perintahkan untuk pindah kiblat ke Masjidil Haram, ya pindahlah, ya. Maka sejak saat itu orang Yahudi menganggap orang-orang Islam nih ya pengen beda lah gitu, ya. Nah, kemudian muncul peristiwa berikutnya lagi tahun kedua Hijriah, apa? Disyariatkannya saum Ramadan. Tadinya umat Islam saum seperti orang-orang Yahudi, ya, 3 hari setiap bulan, kemudian di hari Asyura, ya, kemudian itu semua jadi sunnah, dan kemudian yang wajib adalah saum sebulan penuh di bulan Ramadan, ya. Nah, sahabat-sahabat malnutrisi semua, dari sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya saum Ramadan itu, pensyariatan saum Ramadan itu harus kita pandang sebagai bagian dari rangkaian peneguhan identitas umat Muslim, ya. Dari situ, dari rangkaian inilah kita melihat umat Muslim ini beda dengan orang Yahudi, nggak sama, ya. Emang nabi-nabi terdahulu ya nabi-nabi mereka, yang nabi-nabi kita juga, ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, semuanya nabi-nabi kita juga, ya. Masjidil Aqsa juga Masjidil Aqsa yang mereka bangga-banggakan dulu gitu, ya, itu juga masjid suci kita juga, ya. Kita juga walaupun kita sudah tidak berkiblat ke sana lagi, tapi kecintaan kita pada masjid itu nggak berkurang, ya. Kalau sekarang orang Yahudi zaman sekarang nggak bicara Masjidil Aqsa lagi, ya. Kalau Yahudi zaman sekarang bicaranya Temple of Solomon, kuil Sulaiman yang katanya ada di bawah Masjidil Aqsa yang sekarang, ya. Tapi ya namanya juga bangsa pembohong, ya susah ya dipegang kata-katanya. Nah, saum Ramadan itu bagian dari pembedanya. Jadi inilah yang membedakan kita dari bangsa Yahudi. Kiblatnya sudah beda, saumnya pun beda. Kita diwajibkan untuk saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat malnutrisi semua, kalau teman-teman sekarang sedang melaksanakan saum Ramadan, angkatlah kepala kita tegak, ya. Angkatlah kepala kita, angkat wajah kita, jangan kelihatan lemah, jangan kelihatan payah, jangan kelihatan terbebani, ya. Banggalah dengan saum Ramadan. Kenapa? Karena dengan cara ini kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya. Apakah teman-teman gak bangga menjadi bagian dari umat Muhammad SAW, ya? Nah, kalau bangga, angkatlah wajah kita, jangan tundukkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banggalah sebagai umat yang melaksanakan saum Ramadan. Kita ini menjadi kita yang sekarang itu karena saum Ramadan, ya. Mudah-mudahan saum Ramadan kita, mudah-mudahan seluruh ibadah Ramadan kita diberkahi oleh Allah, dilipat gandakan balasannya, dan kita pun semakin bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Sampai jumpa pada episode berikutnya, episode after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.